usia dini, taman kanak-kanak maupun sekolah dasar harus mengutamakan pembelajaran yang mengedepankan keterampilan sosial emosional Juri. Mari bingkai emosi ini. A. Beberapa setup. Satuan pendidikan dasar seperti apa? Seperti pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak maupun sekolah dasar itu sendiri yang pada akhirnya mengajarkan tentang dasar-dasar atau hal yang paling umum diketahui oleh orang-orang atau masyarakat itu, ataupun norma atau nilai yang hadir di masyarakat itu pada akhirnya. Kedua, pembelajaran keterampilan dua frasa. Pertama, sosial, bagaimana pada akhirnya kondisi atau interaksi dengan orang-orang di lingkungan masyarakat itu sendiri pada akhirnya. Kedua, emosional, bagaimana anak-anak itu sendiri atau aktor rentan yang mengatur rasa emosional mereka ketika mereka sedih atau marah misalnya, mereka pada akhirnya nggak memberontak atau melakukan hal-hal yang nggak baik, tapi ya mereka berusaha untuk menyalurkan emosi mereka dengan hal-hal yang baik dan positif pada akhirnya. Tapi ya B, konteksnya apa? Aku rasa ini adalah hal yang sangat krusial karena menyangkut habit atau kebiasaan yang mereka akan bawa ketika mereka dewasa pada akhirnya Juri. Artinya apa? Ketika bentuk pembelajaran keterampilan sosial emosional ini diutamakan karena pada akhirnya apa? Akan berkesinambungan dan kecerdasan anak yang lainnya pada akhirnya. Artinya ketika mereka udah dewasa secara emosional, bagaimana pada akhirnya mereka bisa untuk mengontrol emosional mereka, juga ketika mereka marah, sedih, bahagia dan lain sebagainya, mereka akan lebih jeli dan berpikir rasional, serta bentuk pembelajaran yang lain akan lebih mudah untuk terorganisir atau mereka mudah untuk memahami pada akhirnya. Sehingga kenapa bentuk pembelajaran ini penting dan harus diutamakan? Pertama, aku rasa di sekolah sendiri ada banyak macam orang tua yang nggak bisa untuk sepenuhnya memperhatikan atau menjaga bahkan mendidik anak-anak mereka. Kenapa? Pertama, orang tua biasanya belum tercukupi ilmunya dengan baik pada akhirnya ketika mereka tercukupi ilmunya pada akhirnya. Kedua, atau orang tuanya sibuk bekerja sehingga apa? Mereka itu nggak punya waktu untuk menemani tumbuh kembang anak mereka sendiri pada akhirnya. Karena apa? Interest dari orang tua adalah bagaimana pada akhirnya anak-anak mereka itu tumbuh menjadi pribadi yang baik. Makanya mereka mau memfasilitasi semaksimal mungkin di satuan pendidikan ini. Kedua, kita lihat di satu sekolah Juri, ada anak-anak atau remaja yang udah menuju fase dewasa, tapi ya mereka itu masih belum bisa untuk mengontrol emosional mereka dan bagaimana pada akhirnya mereka berinteraksi dengan orang-orang. Artinya masih di status quo bentuk hal-hal negatif yang dilakukan oleh anak-anak atau anak-anak itu pada akhirnya ketika mereka masih remaja atau menuju fase dewasa itu sendiri. Seperti mereka tawuran, terjadi bullying di lingkungan sekolah mereka, ataupun mereka pesimis terhadap kompetensi yang ada di diri mereka pada akhirnya. Sehingga apa? Inilah bentuk kenapa pembelajaran yang mengedepankan keterampilan sosial emosional mereka itu harus diutamakan di satuan pendidikan pada akhirnya. Tapi ya, parameter kenapa ini harus diutamakan? Aku rasa bagaimana mereka atau anak yang usianya 4-12 tahun itu masih labil atau belum bisa untuk berpikir rasional pada akhirnya. Nah, disinilah bentuk dari aktor-aktor itu hadir. Karena ini adalah masa emas untuk membentuk karakter mereka. Karena ketika kita mau untuk melihat karakter mereka, itu dilihat dari bagaimana cara mereka berpikir pada akhirnya. Kedua, aku rasa ketika mosi berfrasa ini diutamakan, artinya ini wajib dan harus diajarkan di satuan pendidikan kepada seluruh anak-anak itu. Ketika tidak, maka pada akhirnya ini hanya akan menjadi pilihan juga pada akhirnya. Bagaimana pada akhirnya ini tergantung pilihan atau metode pembelajaran yang ada di satuan pendidikan itu pada akhirnya. Artinya pada akhirnya apa? Bentuk dari sosial emosional mereka itu nggak akan terrealisasikan di satuan pendidikan ataupun di lingkungan tempat tinggal mereka atau di rumah mereka juga pada akhirnya. Sehingga beban pembuktian yang hadir di government, bagaimana pada akhirnya ketika bentuk pendidikan pembelajaran sosial emosional ini diutamakan di pendidikan dasar, ini akan membantu juga orang tua di rumah mereka atau di lingkungan
diajarkan sejak dini. Bagaimana pada akhirnya mereka diajarkan kalau misalnya kalau hal ini enggak, kalau A ini enggak baik, tapi yang baik itu B. Kedua, secara praktikal ya tidak, karena mereka diajarkan sejak dini ya, artinya bentuk pembelajaran ini sudah tertanam di dalam diri mereka. Bagaimana pada akhirnya mereka membangun kepribadian atau hubungan yang baik kepada sesama mereka, sehingga preemptif juri. Ketika mereka bilang, kenapa kita nggak mulai dari orang tuanya saja, kenapa kita harus memberikan beban kepada satuan pendidikan itu. Tapi aku rasa ketika kita mengutamakan bentuk pembelajaran sosial emosional beserta pendidikan, maka akan berkesinambungan dalam pembelajaran di orang tua itu sendiri, karena ini akan membantu juga orang tua untuk bagaimana pada akhirnya mereka mengatur atau memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Ada 3 aktor di sini. Pertama, satuan pendidikan sendiri seperti sekolah yang mengatur bentuk kurikulum yang ada di sekolah itu. Kedua, guru, bagaimana pada akhirnya mereka mengimplementasikan bentuk pembelajaran yang ada di bentuk pembelajaran sosial emosional itu. Kedua, orang tua yang berperan sebagai pihak yang mendukung adanya pembelajaran ini. 3, aktor rentan, yaitu anak berusia 4-12 tahun, yang dimana kita bisa membentuk karakter mereka dengan melalui sosial emosional itu, dengan alasan semua bangsa. Oke, terima kasih banyak Sofia, habiskan waktu 6 menit 50 detik. Selanjutnya untuk membuka kasus dari tim oposisi, saya undang waktu ini, waktu dan tempat silakan. Cek. Pidato akan saya mulai. 3, 2, 1. Karena mosi Dewan Ibu Perundangan, artinya ini adalah mosi analisis penilaian. Apa sebenarnya dasar dampak positif, manifestasi dampak positif ataupun dampak negatif dari pengutamaan pembentukan karakter sosial emosional ini. Tapi beberapa kasus dari apa yang telah dibawakan oleh sisi proposisi juri. 1, mereka bilang, oke, kita setuju dengan mereka bilang anak-anak itu labil, rasionalisasi mereka untuk berpikir itu masih kurang. Tapi saya rasa, 1, ketika mereka mengutamakan ini dan mereka mau mewajibkan dan fokuskan seperti apa yang mereka keluarkan dari tadi, saya rasa di sisi kita seakan-akan menunjukkan bahwasanya di sisi proposisi itu tidak akan ada, di sisi oposisi itu tidak akan ada pembentukan karakter. Tapi saya akan bilang justru di sisi kita ini akan lebih baik juri. Karena saya rasa ini bagaimana bentuk dari pembentukan karakter juga bisa hadir dari pressure ataupun tekanan-tekanan yang anak-anak dapat dari tugasnya, dari tugas mereka untuk menghitung, dari bagaimana tugas mereka untuk menulis, bagaimana mereka bisa untuk diajarkan menerima materi membaca, mengenal angka, huruf dari gurunya. Tapi saya rasa justru dari sisi oposisi dari tadi mereka tidak ada indikator variabel orientasi akademik akan berjalan di sisi mereka. Mereka hanya fokus membahas bagaimana pembentukan karakter emosional itu harus baik, harus betul-betul sempurna di anak-anak. Tapi mereka tidak berpikir bagaimana terkait anak-anak itu perlu untuk mengenal angka, untuk mengenal huruf dan lain-lain. Tapi itu 2, terkait kasus dari yang mereka bawakan bahwasanya terkait orang tua yang sibuk ataupun ilmunya belum cukup. Saya rasa meskipun seorang anak kecil itu tidak didampingi betul-betul oleh orang tuanya, saya rasa dan mereka juga akan mendapatkan pembentukan karakter emosional. Bagaimana mereka bisa menerima orang tuanya yang begitu sibuk, bagaimana mereka bisa menerima parenting dari orang tuanya sendiri. Jadi sebenarnya terkait karakter emosional kalau mereka bilang itu belum ada itu ada dasarnya itu ada di sekolah saja, saya bilang itu tidak. Tapi dasarnya sudah ada dari bagaimana parenting ataupun bagaimana orang tuanya di rumah. Silakan. Saya rasa Sofia udah jelaskan kalau bagaimana ketika ada orang tua yang memang nggak mampu mengajarkan anaknya karena ilmunya nggak cukup, atau ketika orang tuanya sibuk misalnya. Karena saya rasa anak di sekolah itu jauh lebih banyak waktunya di sekolah daripada di rumah Dewan Juri, sehingga pada akhirnya ini akan jauh lebih efektif ketika ini diutamakan.
Oke, bagaimana anak-anak bisa menerima teguran-teguran dari orang tuanya, ataupun bagaimana makanan-makanan yang diberikan orang tuanya mereka tidak menolak, mereka harus mendengar semua arahan dari orang tuanya. Itu pun saya rasa bagaimana cara mereka untuk mengatur emosionalnya, bagaimana mereka bisa menerima parenting dari orang tuanya, karena parenting dari orang berbeda-beda. Tapi saya rasa mari kita bingkai ulang perdebatan tentang hal ini. Satu, bagaimana penggambarannya ada di satu sekolah? Terkait peran dari satuan pendidikan dasar, itu sebenarnya sudah itu hadir atas dua variabel juri. Satu, terkait orientasi pendidikannya, bagaimana mereka bisa untuk belajar akademik, belajar menghitung, sains, matematika, tambah-tambah, kurang-kurang, ataupun belajar membaca, mengajar, dan lain-lain. Tapi pun dua, saya rasa di pemerintah sudah bagaimana pendidikan ini berjalan pun itu sudah harus dihadirkan juga pembelajaran terkait pembentukan sosial emosionalnya. Bagaimana anak-anak itu diajar untuk menerima, untuk berinteraksi dengan orang lain, untuk menerima semua pressure dari tugas-tugas dari gurunya. Dan B, makanya ketika ini akan diutamakan salah satunya, ataupun di sisi posisi cuma mau mengutamakan dari sosial emosionalnya, saya rasa esensi dari pendidikan dasar itu akan kurang atau akan tidak tercapai secara 100% pada akhirnya. Karena saya rasa pun di pendidikan yang sudah ada satu sekolah, mereka sudah tentukan indikator-indikator terkait akademik dan emosional itu anak-anak itu akan bagaimana. Itulah mengapa alasan kenapa SMP, SMA, anak-anak SMP, SMA yang sudah banyak di sekolah, mereka belum bisa menulis, mereka belum bisa membaca dengan baik, mereka tulisannya masih cagar ayam, karena pada akhirnya esensi dari pendidikan dasarnya, bagaimana mereka diajar untuk menulis, menghitung itu masih kurang. Makanya di sisi kita harus seimbangkan ini agar pada akhirnya tidak ada keterlewatan yang mereka dapatkan di SMA. Di SMP SMA mereka akan belajar sesuai dengan apa indikator yang sudah ditetapkan, tidak perlu lagi untuk mengulang ke pelajaran SD untuk belajar menulis, menghitung, membaca, dan lain-lain. Tapi sebenarnya dari argumentasi kenapa esensi dari sekolah dasar itu harus seimbangkan akademik dan pendidikan emosional ini? Karena anak-anak di TK itu sangat sensitif. Saya setuju yang mereka bilang lagi. Ini adalah masa di mana mereka melihat banyak hal baru, mencoba memahami kehidupan, bagaimana mereka bersosialisasi dengan orang baru, belajar menghitung, belajar membaca, menulis, dan lain-lain. Artinya B, bagaimana anak-anak mulai melihat dunia yang sebenarnya itu perlu bimbingan dari pendidikan formal. Karena pada akhirnya sebelum mereka menjalankan kaki ke pendidikan ini, sebenarnya mereka cuma mengetahui dunia ataupun bagaimana mereka melihat dunia yang ada di rumahnya saja. Makanya C, saya rasa dunia pendidikan formal yang ada di TK, SD adalah sebuah dunia yang sangat baru bagi anak-anak. Baru sosialisasi teman baru, guru baru melihat angka, baru diajar untuk menghitung, menulis. Artinya, inilah mengapa pendidikan dasar itu supaya pendidikan dasar itu tidak diajarkan langsung hukum Newton, tidak diajarkan majaz dan lain-lain. Karena pada akhirnya pendidikan ini saya sudah katakan ini sudah ada indikatornya, sudah ada yang disediakan dan disiapkan sedemikian rumah terkait pemantapan emosional, dan tapi juga bagaimana hitungan, bacaan, tulisan itu juga tetap hadir untuk anak-anak. Saya rasa pembentukan emosional yang ada di sekolah itu juga tetap ada sampai kita kuliah sekalipun. Ini hadir dari tekanan-tekanan yang sangat berbeda-beda. Seperti anak TK SD yang cuma hadir tekanannya dari sosialisasi ataupun sosialisasi yang baru mereka lakukan. Jadi saya rasa di bagian SMP SMA pun mereka juga punya pressure, tekanan emosional dari tugas-tugas ataupun interaksinya dengan teman-teman yang lain. Tapi kenapa ini harus diseimbangkan dan kalau diutamakan salah satu itu dulu? Karena esensi ataupun tujuan dari sekolah besar adalah bagaimana orientasi akademik dan pembentukan sosial itu berjalan dengan seimbang. Artinya begini prinsip keberhasilannya. B, masalahnya apabila ini diutamakan salah satunya, artinya fokus dari guru ataupun tenaga pendidik itu cuma di salah satunya juri. Artinya orientasi akademik di sisi mereka hanya dianggap seperti angin saja. C, saya rasa bila ini diutamakan, artinya yang harus mereka selesaikan adalah pembentukan emosionalnya saja. Artinya ketika ini baik, artinya mereka berhasil. Ketika ini terjadi, artinya anak-anak yang lulus dengan sosial emosional yang baik dan sempurna, ketika akademik tidak berjalan ataupun tidak sebaik itu progresifnya, ini tidak akan apa-apa di sisi proposisi. Karena mereka utamakan pembentukan emosionalnya saja. Akan timpang ketika SMA, akan menimbangkan ketimpangan dari esensi pendidikan dasarnya sebenarnya. Karena saya rasa ada banyak alasan anak SMP, SMA itu belum belajar menulis, tulisannya masih cagar ayam, karena mereka esensi dari pendidikan dasar itu kurang, mereka tidak dapatkan itu. Ini artinya kasus sepertinya akan semakin masif atau sekolah pun di SMA, ini akan semakin buruk karena terjadi di sisi proposisi. Makanya bangga.
Oke, baik. Pembicara pertama dari tim pemerintah memberikan waktu 7 menit 23 detik. Selanjutnya untuk merespon kembali, saya undang pembicara kedua dari tim pemerintah, Alvin Fari, waktu dan tempat di sana. Tes. Baik. Disclaimer terlebih dahulu, mungkin akan membawa isu-isu sensitif seperti anak nakal, kurang perhatian orang tua dan lain sebagainya. Tapi apapun isu sensitif yang saya bawa itu tidak merepresentasikan apa yang saya mau. Ini tidak lebih dan tidak bukan hanya untuk kepentingan debat. Untuk preferensi POI, silahkan angkat tangan dan katakan interupsi. Kalau saya belum menjawab, artinya saya sedang berfokus pada argumentasi saya. Melanjutkan kasus dari sisi proposisi dalam 3, 2, 1. Juri, mari kita call out kesalahan terbesar dari sisi oposisi itu sendiri. Saya rasa kesalahan terbesar dari sisi oposisi adalah mereka salah menganggap stance dari sisi proposisi itu sendiri. Saya rasa sisi proposisi telah hadir ke perdebatan ini dengan mengatakan bahwa kita akan memfokuskan yang namanya bentuk keterampilan pengajaran sosial dan lain sebagainya. Kita tidak membuang yang namanya bentuk pengajaran angka, bentuk pengajaran berbahasa dan lain sebagainya. Saya rasa mereka terlalu dismisif tentang hal ini dan mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh tim proposisi itu sendiri. Tapi ya, saya akan menjabarkan kepada Anda secara eksplisit apa sebenarnya kesalahan-kesalahan dari sisi oposisi itu sendiri. Satu, mereka bilang akan ada pembentukan karakter dari tekanan tugas. Saya rasa ini terlalu jahat untuk menjadi ideal case dari sisi mereka, karena pada akhirnya mereka mau untuk mempressure anak-anak dini. Bayangkan, anak usia 4 tahun diajarkan untuk mereka menulis, mereka harus mengerjakan tugas, mengejar tugas dan lain sebagainya. Saya rasa mereka tidak pernah memberikan parameter bagaimana pada akhirnya mereka akan mengimplementasikan bentuk yang namanya penekanan tugas itu sendiri. Pun pada akhirnya tidak akan ada korelasinya antara bentuk penekanan tugas terhadap bentuk yang namanya pembentukan karakter itu sendiri. Dua, mereka bilang di sisi kami tidak akan ada yang namanya pembelajaran, contoh seperti pembelajaran angka, matematika dan lain sebagainya. Tapi saya rasa pembicara satu mereka terlalu cepat menyimpulkan bagaimana clarity stance dari sisi proposisi itu sendiri. Saya rasa frasa Mosi telah menunjukkan bahwa pada akhirnya sisi proposisi itu mengutamakan, pada akhirnya ada banyak opsi-opsi lain, tapi pada akhirnya bentuk keterampilan sosial emosional itu akan diutamakan dan menjadi skala prioritas nomor 1. Saya rasa mereka terlalu dismisif tentang hal ini, maka buang seluruh kasus pembicara satu mereka. Tiga, kalau mereka bilang bahwa pada akhirnya akan ada peran orang tua di sisi mereka sebagai mediator terhadap anak agar pada akhirnya anak itu bisa untuk mengontrol emosi mereka. Saya rasa mereka lupa satu hal yang paling penting. Tidak semua orang tua itu punya kesempatan dan waktu untuk bersama dengan anaknya. Saya rasa di luar sana masih banyak orang tua yang masih sibuk dengan masalah pekerjaan dan dunianya. Saya rasa kalau mereka bilang bahwa peran orang tua itu bisa untuk menyelesaikan masalah emosional, saya rasa ini terlalu cepat untuk disimpulkan dan bisa ditimbang oleh juri. Jadi saya rasa argumen mereka itu sudah runtuh dari awal. 4, kontrafaktual di sisi mereka itu sebenarnya dismiss pada akhirnya. Mereka hanya mau seperti tekanan dan lain-lain, tapi mereka tidak pernah menjelaskan kepada Anda bagaimana sebenarnya bentuk implementasi dan bagaimana parameternya. Bagaimana pada akhirnya anak PAUD itu diajarkan seperti angka, bagaimana pada akhirnya anak SD diajarkan seperti tulis-menulis dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah menjelaskan dan menjabarkan tentang hal ini, maka pada akhirnya kalau ini hadir di pembicara 2 ini sudah tidak bisa ditimbang oleh juri pada akhirnya. 5, mereka khawatir tentang masalah anak tertinggal dengan pembelajaran angka dan lain-lain. Saya rasa ini tidak terlalu parah untuk dijadikan worst case dari sisi proposisi itu sendiri, karena saya rasa bentuk mengutamakan itu adalah bentuk skala prioritas. Artinya aspek-aspek lain itu akan tetap bisa ada, tapi pada akhirnya mereka harus sadari kenapa anak nakal itu bisa muncul. Karena pada akhirnya anak nakal itu bisa muncul. Silakan. Saya rasa bahwasanya bagaimana aksesibilitas atas pembinaan ke sosial emosional itu sudah banyak. Ada norma, ada orang tua, ada narasi agama yang selalu diglorifikasi dan dianggap tabu, sehingga itu adalah bentuk aksesibel yang sangat banyak, tidak penting untuk dibahas. Ya justru karena saking banyaknya, pada akhirnya kita butuh yang namanya dari SD, dari TK, dari PAUD, kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita itu sendiri bagaimana pada akhirnya mereka bisa untuk memahami bagaimana cara mereka bisa mengontrol emosi mereka. Karena pada akhirnya, kalau pada akhirnya Reski bilang ke perdebatan ini bahwa masih banyak hal-hal tabu seperti norma-norma agama dan lain sebagainya, saya rasa itu tidak terlalu bisa dipedulikan, karena pada akhirnya parameter di sisi proposisi adalah pada akhirnya kita akan mengajarkan dari hal yang simpel, mana yang baik, mana yang buruk, bukan seperti masalah-masalah seperti paradigma dan lain sebagainya. Saya rasa mereka terlalu mengglorifikasi hal ini secara besar dan itu tidak bisa grade pada akhirnya. Tapi ya, pada akhirnya kalau mereka khawatir tentang masalah anak nakal dan tertinggal tentang pelajaran
pembelajaran seperti anak SMP belum bisa menghitung dan lain sebagainya? Karena sadari, itu penyebabnya adalah karena sebuah kenakalan. Mereka belum bisa untuk mengontrol emosi mereka. Mereka mau ikut pergaulan bebas. Mereka itu menjadi anak-anak nakal dan memberontak kepada guru mereka. Pada akhirnya mereka menjadi ketinggalan dalam kelas, mereka sering bolos. Itu yang membuat mereka bisa menjadi ketinggalan pembelajaran. Justru kalau sedari TK, sedari SD diajarkan mereka bagaimana cara mereka mengontrol emosionalnya mereka, saya rasa angka kenakalan itu bisa ditekan. Pun pada akhirnya ini akan berdampak kepada yang namanya orang-orang status quo yang ketinggalan masalah pembelajaran seperti ketinggalan masalah membaca dan sebagainya sehingga harus mengulang pembelajarannya. Itu sebenarnya masalahnya ada pada level struktural. Artinya kita harus memperbaiki masalah emosionalnya, bukan dari masalah bagaimana mereka harus diajarkan lebih dulu tentang masalah tugas atau pelajaran yang lebih cepat. Ingat, pembelajaran itu bisa dilupa, tapi emosional adalah suatu bentuk bagaimana pada akhirnya anak itu bisa terbentuk pada masa tuanya itu sendiri. Tapi ya, terakhir, kalau pada akhirnya mereka bilang bahwa bentuk orientasi di kami itu hanya fokus pada satu hal, saya rasa ini sudah terjawab pada seluruh argumentasi dari survei itu sendiri. Tapi ya, mari bangun kasus. Saya rasa beban dari proposisi itu simpel. Satu, kami akan membuktikan kepada Anda bahwa keterampilan sosial emosional adalah bentuk pendidikan yang paling penting untuk anak usia PAUD hingga SD itu sendiri. Dua, kami akan menjelaskan kepada Anda bahwa anak kecil itu masih kurang bisa untuk mengontrol emosinya, sehingga pada akhirnya bentuk anak-anak keterampilan sosial emosional itu paling penting untuk ada pada status quo. A, kenapa pada akhirnya bentuk pembelajaran keterampilan sosial emosional ini penting? Karena sadari, anak usia dini itu mudah mengikuti apa yang sudah dipaparkan kepada mereka itu sendiri. Sehingga satu, anak-anak di usia dini status quo itu masih kurang bisa untuk mengontrol emosional mereka itu sendiri. Seperti contoh, mereka meminta sebuah hal tapi orang tua mereka tidak mengabulkan hal tersebut. Tapi pada akhirnya anak-anak ini terus merengek dan sebagainya pada orang tua mereka. Karena pada akhirnya mereka belum bisa untuk mengontrol emosi mereka. Dua, karena banyaknya anak yang kurang dalam aspek keterampilan emosi, maka pada akhirnya muncul kasus pembulian, pertikaian, kurang ajar dan lain sebagainya seperti di status quo, melawan kepada orang tua, melawan kepada guru dan lain sebagainya. Maka pada akhirnya kita perlu bentuk implementasi keterampilan sosial emosional pada jenjang PAUD, TK dan lain sebagainya. Tapi ya, tiga, ini akan mengurangi beban pembelajaran keterampilan sosial di SMP dan di atasnya, dan ini akan mengurangi beban orang tua itu sendiri. Karena sadari tidak semua orang tua itu punya waktu dan kesempatan untuk mengajari anaknya bagaimana keterampilan sosial emosional, sehingga pada akhirnya bentuk daripada guru-guru memfokuskan kepada anak-anak bentuk keterampilan sosial emosional di jenjang pendidikan dasar itu penting akhirnya. Tapi ya, apa sebenarnya parameter mengutamakan atau tidak? Ya, pada akhirnya bentuk mengutamakan itu seperti diajarkannya hal yang benar atau tidak. Tapi akan ada dua parameter di sini. A, kalau diutamakan ini akan menjadi opsi yang paling menonjol. Artinya guru mau tidak mau harus mengikuti hal ini. Dan pada akhirnya mereka harus mau untuk mengajarkan siswa-siswanya bagaimana pada akhirnya hal yang salah atau tidak. Tapi kalau ini tidak menjadi opsi utama, saya rasa guru hanya akan tidak akan menjadikan ini opsi yang bisa dipilih, karena pada akhirnya opsi ini hanyalah menjadi opsi belaka, dan pada akhirnya tidak ada jaminan bahwa guru mau untuk mengajarkan kepada anak muridnya bagaimana hal yang salah atau tidak dan bagaimana kontrol emosi itu sendiri. Tapi ya, likelihood kenapa pada akhirnya bentuk implikasi di sisi proposisi ini bisa lebih likely untuk terjadi. A, guru dan tenaga kerja harus mau dan tidak mau untuk mengajarkan mengenai cara menjaga kondisi emosional. B, peran orang tua ada di sini. Guru sebagai mediator kepada orang tua, atau orang tua juga di rumah bisa mengajarkan anaknya bagaimana pada akhirnya mengontrol emosional itu sendiri. C, anak usia dini dan sifat emosional belum bisa terbentuk, sehingga lebih mudah terbentuk kalau mereka diajarkan dari kos, dari TK, dari SD bagaimana cara mengontrol emosional mereka. Maka atas berbagai likelihood dan impact bangga proposisi ini. Baik, terima kasih banyak. Pembicara kedua dari tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya untuk merespon kembali, saya undang pembicara kedua dari tim oposisi, Saudari Aiman. Waktu dan tempat silakan. Betulan kak, sedikit. Dari sisi oposisi, pidato 3, 2, 1. Juri, sebelum kita masuk ke poin argumen, mari kita respon beberapa hal dari mereka dulu. Satu, mereka bilang
kalau mereka bilang kalau pembelajaran di sisi, kalau mereka bilang kalau pembentukan emosional dari tekanan tugas itu terlalu jahat di sisi kita juri, tapi lihat bagaimana mereka belajar menulis, bagaimana mereka belajar membaca, pun juga bagaimana untuk membentuk emosional mereka, bagaimana mereka juga bisa sabar akan pembentukan tugas yang ada di sisi kita. Makanya juri, kenapa di sisi mereka itu mengatakan kalau tekanan tugas justru itu akan memperburuk keadaan. Juri, sadari kalau kasus yang mereka bawakan itu terlalu asumtif juri. Lihat bagaimana di sisi oposisi pembicaraan pertama kita sudah keluar dan di sisi kita pembentukan emosional itu akan tetap ada. Tapi bagaimana pendidikan mengenai sistem akademi pun juga akan berjalan. Artinya di sini kita itu tidak harus memfokuskan salah satunya, tapi bagaimana cara kita untuk seimbangkan akal dua aspek yang sudah seperti itu di satu sekolah. Tapi juri, lihat bagaimana kalau mereka bilang di SMP mereka akan nakal dan lain sebagainya karena tidak ada pembentukan di SD. Juri, saya rasa pergaulan yang dinamis itu akan beda saat mereka SMP dan SMA. Bagaimana pergaulan saat SD itu masih karena mereka masih kecil, artinya pergaulan mereka juga masih bagus karena mereka masih bisa dikontrol oleh mereka. Tapi ketika di SMP itu banyak hal-hal yang beda. Mereka FOMO karena bagaimanapun emosi itu tidak bisa dikontrol karena bagaimana itu pun juga terkait dengan sifat mereka sendiri. Atau menjuri mereka di sisi mereka pembicara kedua mereka bilang kalau pembelajaran itu bisa silakan. Mereka bilang kalau SMP dan SMA itu udah beda pergaulannya. Saya rasa makanya kenapa kita mau ajarkan dari SD, karena ini membentuk cara atau kebiasaan anak-anak sehingga pada akhirnya ketika mereka SMA, mereka itu tidak akan terkena perilaku-perilaku buruk yang ada di luar sana. Makanya ini harus diutamakan Dewan Juri. Ya memang pembelajaran, ya memang bagaimana pergaulan di SMP itu akan beda dengan SD. Pun saya rasa saya sudah bagaimana pembicara pertama saya juga sudah jelaskan bagaimana pembentukan emosional itu tetap ada di sisi kita, tapi pembelajaran mengenai akademik itu harus ada seimbang. Sehingga kalau kamu bilang pergaulan itu akan beda, pun bagaimana ini dengan terkait bagaimana ini terkait dengan tren FOMO ataupun karena sifat mereka tidak bisa dikontrol juri. Pun saya akan jelaskan lebih lanjut di argumen saya berikutnya. Di sisi mereka bilang kalau pembelajaran itu bisa dilupa karena mereka terlalu memfokuskan terhadap emosional. Juri, artinya mereka mengamini generasi-generasi yang ada di sisi mereka itu tidak meningkat, tidak baik pada akhirnya. Karena pun di sisi kita tuh tetap memperhatikan bagaimana kondisi generasi-generasi yang ada di dunia kita, Juri. Sehingga mari masuk ke poin argumen. Juri, lihat bagaimana sekarang dunia pendidikan itu tidak baik-baik saja. Anak SMP ataupun anak SMA itu tidak tahu berhitung. Anak-anak itu belum pandai membaca dan lain sebagainya. Artinya kondisi kesenjangan yang ada di pendidikan, yang ada di negara kita itu masih kurang secara akademik karena banyak faktor. Bagaimana pengetahuan anak-anak itu masih minim. Lihat bagaimana di satu sekolah banyak anak yang tidak tahu menulis, membaca dan lain sebagainya. Padahal ini adalah hal pembelajaran yang dasar yang tentunya sudah ditahu oleh semua orang. Ataupun B, karena kebutuhan ataupun kepentingan belajar itu belum difokuskan. Padahal saya rasa di TK ataupun di SD itu adalah bentuk pengetahuan dasar mereka. Ini yang dimana ini jadi hal yang betul-betul yang harus dipahami oleh semua kalangan. Sehingga kenapa di oposisi itu tidak harus utamakan masalah sosial emosional kepada anak-anak, tapi bagaimana di sisi oposisi itu mau seimbangkan hal ini. Kita mau dua hal yang sebenarnya yang sudah sepenting itu di satu sekolah itu jadi diutamakan keduanya. Sehingga saya akan gambarkan apa kasus yang akan dibawakan dalam posisi. Satu, kalau kita utamakan salah satu dari dua aspek ini, tujuan dan salah satunya tidak akan seefektif itu. Juri, lihat bagaimana pandangan-pandangan ataupun perspektif orang-orang terhadap satu pendidikan, angan-angan untuk anak-anak mereka itu bisa menggapai prestasi akademik itu besar juri. Sehingga kenapa satuan pendidikan dasar baik itu guru dan lain sebagainya itu tidak boleh andalkan sosial emosional saja kepada anak-anak TK ataupun SD. Karena pun pada akhirnya pengajaran akademik itu harus seimbang antara sosial dan emosional. Kalau kita andalkan ataupun utamakan salah satunya, tujuan lain itu tidak akan bisa tercapai. Memang baik kalau di proposisi itu utamakan sosial emosional karena ini akan buat mental mereka baik
sehingga ini berpengaruh ketika mereka dewasa. Tapi juri, ini memang harus juri. Tapi kenapa pendidikan akademik itu tidak boleh kita nomor-duakan? Artinya sisi oposisi, makanya sisi oposisi itu hadir dengan bilang kalau kita mau seimbangkan dua aspek yang sudah sangat penting pada akhirnya. Bagaimana juri ini mengenai sosial emosional, anak-anak pun akan bisa dapatkan di lingkungan sekitar mereka, tempat tinggal mereka, rumah, keluarga mereka dan lain sebagainya. Mereka tetap berinteraksi sama orang-orang, tidak, mereka tetap berinteraksi dengan teman-teman sebaya mereka tetap bermain dengan mereka. Artinya pun tidak apa-apa kalau di sekolah, di TK ataupun di SD itu ajarkan sosial emosional ini ke mereka, tapi ini tidak perlu diutamakan karena aspek-aspek mendukung mengenai sosial emosional pun mereka sudah dapatkan setiap harinya. Karena penjuri sadari, tujuan dari satuan pendidikan dasar itu bagaimana mereka bisa membentuk generasi ataupun anak-anak dengan pengetahuan baru, dengan pengalaman yang belum mereka dapatkan sebelumnya. Artinya kenapa suatu pembelajaran itu bukan hanya mengenai sosial emosional. Lihat bagaimana suatu satuan pendidikan dasar itu harus hadir dengan perhatikan keduanya juri, mau itu sosial emosional ataupun akademik. Ataupun yang kedua, kenapa ini akan baik ketika kita perhatikan keduanya? Juri, tujuan di negara kita itu membentuk generasi yang sehat mentalnya, sehat fisiknya, tapi juga kritis akan suatu pendidikan. Anak-anak itu harus dibangun dengan pendidikan akademik untuk membangun pengetahuan dasar mereka, matematika, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Ingat, di TK ataupun di SD itu mereka baru mau belajar menulis, membaca, berhitung. Artinya pemahaman baru itu terbentuk ketika mereka ada di jenjang ini. Ini juga menjadi jalan untuk mereka bisa berkembang di dunia yang sudah semakin keras juri. Artinya mereka akan bisa bersaing di luar sana. Ketika mereka dewasa, mereka tidak akan mumet mengenai akademik, sehingga satuan pendidikan dasar itu harus lihat aspek yang penting ini. Kalau kita barangnya dengan pembelajaran sosial emosional ini tidak apa-apa, karena pada akhirnya ini tidak akan mengganggu mereka juri. Dengan kita terapkan keduanya akan ada pengembangan yang lebih baik lagi untuk anak-anak. Lihat bagaimana di satu sekolah, bagaimana ada guru BK di sekolah yang terus perhatikan kondisi mental mereka dan anak didik mereka. Karena kita membahas mengenai anak BK ataupun sekolah dasar yang mereka masih ceria, mereka masih suka main-main. Justru di sini guru berperan untuk jaga mereka, bantu mereka bersosialisasi dengan orang lain, atau emosional mereka dengan dan bangga. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim pemerintah. Tim oposisi memberikan waktu 7 menit 25 detik. Selanjutnya untuk menutup kasus dari tim pemerintah, saya undang saudari Ananda, waktu dan tempat disilakan. Cek 1, apa suara saya terdengar dengan jelas? Ya, baik, terima kasih. Isu-isu sensitif apapun itu tidak akan merepresentasikan diri saya di kehidupan nyata. Ini hanya untuk kepentingan berdebat. Saya Nanda menutup kasus dari sisi government dalam 3, 2, dan 1. 2 kegagalan terbesar dari sisi oposisi adalah bagaimana pertama, mereka nggak pernah jelaskan apakah ketika ini nggak diutamakan, anak akan tetap baik karakternya, baik cara berinteraksinya, yang nggak ada jaminan di sisi mereka karena mereka nggak mengedepankan hal ini dan tidak mengutamakan sehingga kasus mereka deltanya 0. Tapi kegagalan yang kedua adalah ketika mereka mau menyeimbangkan ini, saya rasa hal ini justru akan juga ada di sisi kita, tapi dalam bentuknya ada, bukan bentuk seimbang, tapi saya rasa Givara udah jelaskan kepada Anda kalau saya rasa pembelajaran seperti angka itu juga akan tetap ada di sisi kita, sehingga pada akhirnya kita hanya mau untuk mengutamakan pendidikan karakter yang akan justru jauh lebih baik pada akhirnya. Tapi sebelum saya jelaskan kepada Anda beberapa respon independen yang ada di sini. Pertama, mereka bilang kalau norma sosial itu udah norma, kalau mereka bilang kalau norma sosial itu udah ada, makanya itu udah cukup. Saya rasa itu nggak cukup Dewan Juri, karena kenapa begitu banyak ada kasus pembulian? Ya karena itu adalah habit mereka dari mereka kecil yang tidak pernah bisa diubah ketika mereka berada dalam SMA, karena itu udah fase menuju kedewasaan sehingga kasus mereka datanya 0. Tapi yang kedua adalah mereka bilang kalau urgensi di sini adalah
anak-anak SMP dan SMA itu nggak tahu membaca dan menghitung. Tapi kita bingung dengan kasus mereka karena saya rasa Givari udah jelaskan di sisi kita juga akan ada membaca dan menghitung. Tapi urgensinya adalah kenapa begitu banyak anak yang masih kurang ajar kepada gurunya misalnya. Itu hal yang harus kita ubah Dewan Juri. Sehingga itu yang harus kita perdebatkan. Tapi yang ketiga, P1 mereka hadir dengan bilang kalau tujuan pendidikan dasar adalah pembentukan nilai angka, materi dan lain sebagainya. Tapi saya rasa ini akan menjadi nggak penting kalau akan masih banyak anak-anak yang membuli temannya, akan masih banyak anak-anak yang kurang ajar kepada gurunya. Sehingga saya rasa urgensinya adalah ada pada bagaimana perilaku kamu berinteraksi, ada bagaimana kamu untuk mengatur emosional kamu, sehingga pada akhirnya debat ini berdiri di sisi government. Tapi kita akan kontekstualisasikan bagaimana masih perdebatan ini akan berjalan. Poin A, kenapa hal ini itu harus diutamakan dalam PAUD, TK, dan SD. Saya rasa PAUD, TK, dan SD adalah proses pembentuk karakter yang jauh lebih baik karena anak itu masih belum terpapar pengaruh-pengaruh buruk yang berasal dari teknologi atau pergaulan misalnya. Jadi ketika Anda memberi pemahaman dan mau membentuk karakter baik, ini adalah waktu yang paling efektif karena saya rasa ketika Anda udah berhasil bentuk karakter seperti sopan misalnya atau cara berkomunikasinya bagus, itu akan terbawa sampai di SMP, SMA, kuliah, dan bahkan ketika mereka udah berkeluarga misalnya. Jadi ketika Anda SMA misalnya, guru SMA Anda itu nggak perlu mendidik sesulit itu karena Anda sudah ada dasar dari SD dan justru Anda udah jadi pribadi yang baik. Karena kita lihat realitanya, anak SMP dan SMA udah sesulit itu kita ubah karakternya ya karena mereka udah di fase menuju dewasa Dewan Juri. Tapi Juri, ketika anak SD udah terbawa atau terpapar teknologi misalnya karena ya realitanya juga anak SD udah diberikan teknologi, saya rasa inilah justru alasan kenapa harus diutamakan pendidikan keterampilan sosial emosional itu. Tapi sebelum saya jelaskan, saya rasa Sofia udah jelaskan kepada Anda kalau ini juga bukan bentuknya ke dalam kurikulum misalnya, tapi bagaimana proses pembelajaran atau interaksi guru kamu mengajarkan kepada siswanya ketika kamu melakukan hal yang salah misalnya, atau dalam pembelajaran matematika itu juga akan ada bagaimana cara kamu mengatur emosional kamu. Tapi saya rasa karena ketika anak SD memang udah terpapar teknologi misalnya, saya rasa justru inilah alasan kenapa harus diutamakan pendidikan keterampilan sosial emosional itu, karena semisal perilaku bully sejak kecil itu ada karena terpapar TikTok dan game misalnya, ketika mereka nggak pernah diajarkan, ya ini akan terbawa dan bahkan potensi untuk pembulian di SMP dan SMA itu akan justru jauh lebih besar. Ini realitanya yang harus kita ubah. Juri, saya rasa juga kenapa harus kepada anak sekecil itu, karena ya perilaku buruk yang sejak kecil kamu bawa akan terbawa sampai besar. Tapi saya rasa pembelajaran ini juga itu terhubung kepada bagaimana pembelajaran angka-angka dan tulis kamu, angka-angka, tulis dan materi kamu dan prestasi kamu juga. Saya akan gambarkan kepada Anda bagaimana bentuk yang terhubung itu. Karena ya karakter yang baik akan membuat pekerjaan kamu semakin lancar, seperti ketika kamu mengalami masalah dengan tugas kamu misalnya. Kalau karakter komunikasi kamu udah baik, kamu akan bisa berinteraksi dengan guru kamu Dewan Juri. Berbeda ini jika tidak diajarkan sejak SD, saya rasa ketika guru kamu memberikan beban tugas yang terlalu sulit, maka pada akhirnya kamu akan marah-marah dan kamu tidak bisa mengontrol emosi kamu jika ini kasus terburuk di mereka. Tapi sebelumnya ada POI. Saya rasa walaupun urgensi mereka adalah sifat ke depan adalah bawaan, saya rasa bentuk bagaimana metode yang mereka terapkan tentang pembelajaran lewat itu juga hanya lewat di otak para anak kecil tersebut saja. Dan juga pertanyaan saya, mau senakal apapun anak kecil di status quo tidak terjawab juga sisi mereka. Juri, saya rasa mau senakal apapun anak itu udah terjawab karena kita tujuannya jelas, yaitu mengutamakan bagaimana pembentukan karakter mereka. Sedangkan di sisi mereka, bagaimana cara mereka itu mau seimbangkan, ya mereka juga nggak pernah jelaskan kepada Anda apakah karakter anak di status quo udah seburuk itu. Saya rasa kontribusi government itu jauh lebih besar karena kita memberikan penggambaran kalau urgensi masyarakat sekarang atau anak-anak SMA itu bagaimana karakter mereka sulit mengontrol emosi mereka, bagaimana terjadi tawuran dan bullying. Makanya kenapa ini harus hadir dan lebih diutamakan pada saat mereka kecil, karena ini akan membentuk kebiasaan mereka, akan membentuk pola pikir mereka. Bahkan karena ya saya rasa ini juga nggak efektif kalau hanya orang tua, karena anak itu lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah mereka. Seperti ketika mereka TK akan ada 2 tahun di sekolah misalnya, atau
ketika mereka SD akan ada 6 tahun, jadi potensi untuk lebih banyak mereka berada sekolah itu jauh lebih besar, dan makanya harus tetap diutamakan pada akhirnya. Tapi Dewan Juri, saya rasa pun kalau kasus terkait mereka mau seimbangkan, saya rasa di sisi mereka anak-anak itu hanya akan fokus kepada pengejaran prestasi saja Dewan Juri. Bahkan mereka potensi terburuk di sisi mereka adalah ketika anak terbentuk karakter anak terbentuk jiwa ambisinya, yang dia akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan teman-teman lainnya Dewan Juri. Ini kasus terburuk yang akan terjadi di sisi mereka pada akhirnya. Tapi ya, kita lihat contoh kasus dari SMA 72 Jakarta yang melakukan pemboman ini karena apa Dewan Juri? Karena adanya pembulian yang pada akhirnya ini terjadi karena kurangnya rasa emosional yang ada di diri kamu. Karena kenapa? Ketika dia dibully sama temannya, dia langsung berpikir bagaimana cara balas dendam. Ini yang akan ada di sisi mereka karena mereka tidak mau utamakan. Mereka hanya mau untuk menyeimbangkan antara angka, tapi saya rasa angka itu mudah banget untuk diubah orang-orang di luar sana. Jadi urgensi yang mereka tentang angka itu buang, dan justru urgensi yang jauh lebih besar atau jauh lebih baik itu adalah bagaimana pembentukan karakter harus dilakukan, karena itu mengubah mindset, mengubah karakter kamu bahkan ketika kamu udah berkeluarga, dan saya rasa government menang. Terima kasih. Let's go, Baik, terima kasih banyak pembicara ketiga dari tim pemerintah menghabiskan waktu 7 menit 20 detik. Selanjutnya untuk menutup kasus dari tim OOCC, saya undang saudara Azam membela tempat, silakan. delegasi yang Cek, oke. Karena membahas anak-anak dan emosional, disclaimer hanya untuk kepentingan debat. POI silakan angkat tangan saja. Saya tidak ingin verbal karena akan cukup mengganggu kalau berada di lingkungan outdoor. apa itu? 3, 2, 1. Proposisi sangat jahat. Ketika saya memosisikan saya sebagai anak-anak marginal yang selalu sabar saat balita dengan kondisi keluarga saya, dan saya hanya mengharapkan pendidikan formal dan pendidikan akademik, namun saya masuk di unit pendidikan dasar yang gratis oleh pemerintah. Namun apa yang saya dapatkan? Saya hanya diajar tentang sabar. Artinya apa? Ini akan menyebabkan over capacity terhadap penerimaan emosional terhadap setiap individu, dan akhirnya saya akan muak dengan semua pelajaran tentang sabar di status quo. Justru saya rasa pandangan ini mengarah kepada bagaimana dunia hanya tentang sabar kepada anak kecil. Anak kecil akan memikirkan bahwasanya dunia hanya tentang sabar, tentang kontrol emosi, tanpa mempertimbangkan bagaimana kompetitif ataupun ambisi yang bakal mereka katakan sendiri. Makanya kalau mereka bilang prasyarat pendidikan berjalan adalah emosional, ini adalah hal yang bohong juri. Karena bagaimana prasyarat dari pendidikan berjalan ketika Anda mau dan ada bentuk ambisi yang justru dihadirkan dengan membentuk hal tersebut di unit pendidikan dasar. Tapi mari kita konteks mosinya. Saya rasa konteks mosinya adalah kita harus mengutamakan di sisi proposisi. Artinya ketika diutamakan ada bentuk fokus kepada bentuk pendidikan sosial emosional. Ini akan membuat seluruh unit pendidikan dasar akan berpaling daripada pendidikan akademik. Mungkin mereka bilang oh iya tetap akan ada belajar angka dan lain sebagainya, tapi tidak akan fokus. Padahal bagaimana esensi adanya unit pendidikan di status quo itu hadir untuk esensi pendidikan dan orientasi pendidikan, sehingga esensi dari awal unit pendidikan hadir itu akan hilang selamanya di sisi mereka. Pun saya rasa proposisi hanya main di satu skenario saja tentang bagaimana aksesibilitas yang ada status quo hanya datang dari orang tua ataupun orang tua yang bertanggung jawab. Saya akan runtuhkan seluruh data dari sisi mereka. Tapi konteks pada posisinya, konteks pada ada dan hadirnya unit sistem pendidikan dasar adalah untuk bisa memberikan penggambaran kepada anak-anak status quo tentang pendidikan itu sendiri. Inilah alasannya hadir jenjang pendidikan yang struktural, mulai dari PAUD, TK, SD hingga SMA. Namun bagaimana bentuk penyesuaian jenjangnya itu juga tetap didasarkan pada penyesuaian atas bentuk orientasi substansi materi yang pertama. Jadi tidak akan ada anak-anak yang tertekan karena ada bentuk penyesuaian terhadap mereka dari bentuk materi. Namun
kedua, harus disesuaikan juga tentang bagaimana bentuk pengajaran tentang sosial emosional tersebut dan bagaimana cara melakukan treatment kepada mereka. Makanya urgensi di sisi oposisi, kita mau agar tidak ada yang perlu untuk didepankan dan tidak ada yang perlu juga yang dibelakangkan. Tapi urgensi dari proposisi itu hanya tentang fondasi dasar, tapi karena fondasi dasar, saya rasa karena konteks mengutamakan, artinya bertambah beban di sisi mereka harus jelaskan kenapa urgensi itu diutamakan. Kalau alasannya hanya orang tua yang tidak bisa, saya rasa ini jadi urgensi yang tidak eksklusif karena hanya kepada aktor-aktor rentan yang orang tuanya tidak ada misalnya, atau walaupun orang tua yang buruk. Bagaimana dengan orang tua yang baik? Saya rasa dengan orang tua yang pengajaran yang baik, anak-anaknya akan over capacity juga, muak dengan berbagai pengajaran kontrol emosi yang didatangkan dari orang tua mereka, dari didatangkan pula di sekolah, mereka akan muak atas hal tersebut, makanya justru gambaran pendidikan akan hancur di sisi mereka. Pun saya rasa ketika diutamakan, akan ada akademik yang dikorbankan. Kalaupun urgensi mereka adalah sifat sejak kamu kecil ada bawaan, pertanyaan terbesar saya kepada sisi mereka, senakal apa memang laki-laki, senakal apa memang anak kecil di satu sekolah? Ini semua, seluruh kenakalan yang dilakukan oleh anak kecil, itu selamanya bisa dikontrol oleh guru dan berbagai unit pendidikan dasar, sehingga tidak seurgensi itu untuk dikontrol sejak dan harus diutamakan sejak kecil. Tapi satu isu yang menjadi pertentangannya tentang kemampuan emosional. Saya rasa yang mereka bilang tentang kita butuh kemampuan sosial emosional dan ini hanya datang dari pihak sekolah. 3 respon. Respon pertama adalah Ainul sudah bilang kepada Anda kalau banyak akses di satu sekolah dan bahkan di sisi kita itu sangat banyak. Seperti narasi agama yang selalu mengglorifikasi tentang bagaimana Anda sopan santun, narasi masyarakat yang selalu diinternalisasi semasif itu satu sekolah, narasi-narasi yang datang dari orang tua juga, narasi yang datang dari kakek nenek Anda dan lain sebagainya. Sehingga jangan percaya tentang preemptif dari P1 mereka kalau misalnya tidak akan bisa membentuk, tidak akan ada aksesibilitas selain sekolah, karena bahkan sangat banyak dan sangat diglorifikasi, misal dari narasi agama dan narasi norma-norma masyarakat yang juga diinternalisasi oleh anak-anak kecil. Saya rasa ini lebih baik daripada aksesibilitas sekolah. Alasannya adalah emosional adalah sebuah hal yang abstrak. Artinya apa? Sekolah itu sulit dalam bagaimana mereka bisa memasukkan bagaimana pengajaran emosional karena bentuk penerimaan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Ada mungkin yang bisa mengontrol emosional mereka dengan gampang, ada yang susah. Sehingga sangat dipertanyakan bagaimana sekolah dapat mengukur hal tersebut di sisi mereka karena tidak jelas juga bagaimana penggambaran ini akan dimasukkan kepada dan internalisasi kepada mereka. Sungguh sehingga ini akan sangat sulit. Tapi kenapa seperti narasi agama ataupun narasi masyarakat itu sangat mudah, simple. Karena kamu adalah bagian dari masyarakat. Kamu sangat percaya kepada agama yang sangat tabu. Kamu sangat terinternalisasi oleh glorifikasi narasi agama yang kamu selalu percaya kalau kamu tidak turuti, kamu sama dengan dosa. Ini akan menghadirkan internalisasi yang lebih baik daripada sekolah. Tapi respon kedua, kalau mereka bilang kalau sekolah adalah jalan satu-satunya, mari gambarkan skenario sisi proposisi dalam skenario apapun. Di sisi mereka akan ada trade-off. Apa trade-off-nya? Di sisi mereka, esensi tentang akademik dan berbagai esensi pendidikan, orientasi pendidikan itu akan rusak dan hancur di sisi mereka karena tidak diutamakan. Padahal aku ini sudah katakan kalau ini sangat penting. Kalau mereka bilang tentang kenakalan di SMA, SMP itu terbawa karena ada kenakalan dari kecil, saya rasa kita sudah bilang bahwa kenakalan dari kecil itu bisa dikontrol walaupun tidak diutamakan. Tapi saya akan bilang juga kalau misalnya kasus tentang bagaimana kenakalan pada saat remaja itu ada banyak faktor. Pertama, interest yang dinamis yang tidak bisa dikontrol oleh emosional. Mungkin anak tersebut FOMO pada tertentu karena ini merupakan interest mereka dan tidak bisa dikontrol oleh bagaimana penerimaan emosional mereka karena misalnya mereka sangat mau untuk menerima hal tersebut karena ini juga bagian dari interest mereka. 2, pergaulan yang sangat dinamis di satu sekolah, pergaulan itu sangat dinamis, tidak hanya bagaimana pergaulan itu dicampuri oleh mereka saja ataupun anak-anak, tapi mungkin pergaulan mereka ada misalnya orang dewasa yang sangat mau untuk menyesatkan anak kecil misalnya ataupun sangat nakal misalnya untuk bisa menghasut anak-anak kecil tersebut. Dan 3, saya rasa di sisi mereka, di sisi bahwasanya status quo ada perasaan yang tidak ada bentuk perasaan yang juga selalu ada di status quo sehingga tidak penting ketika mau diutamakan. Ketika juga sudah bilang banyak akses untuk mengajarkan sosial emosional. Respon ketiga, saya akan bilang bahwasanya di sisi kita itu akan lebih baik. Di sisi proposisi itu sudah banyak akses untuk selalu belajar sosial emosional. Artinya apa? Pandangan yang terbentuk sejak kecil adalah emosional, adalah orientasi zaman dan dunia. Kalaupun tidak, saya rasa akan ada dominasi pandangan tentang emosional di sisi mereka juga. Pertanyaannya adalah mau dikemanakan pendidikan akademik di sisi mereka?
hilang karena orientasi pendidikan itu tidak difokuskan, justru hanya berbicara tentang emosional, padahal mungkin saya di rumah sudah capek dengan sabar kepada orang tua saya, sudah sabar dengan berbagai tantangan dunia yang datang dari orang tua saya dan sebagainya, tapi di sekolah justru saya diajarkan hal tersebut lagi, padahal saya sudah sabar, apa akibatnya saya muak, padahal di sekolah kita saya hanya mau belajar, saya hanya mau untuk belajar dan sebagainya. Di sisi kita juga tidak hilangkan bagaimana bentuk pengajaran sosial emosional sehingga akan kepada seimbang menangkan Apira. Baik, terima kasih banyak. Pembicara ketiga dari tim oposisi menghabiskan waktu 7 menit 19 detik. Selanjutnya untuk menutup keseluruhan kontribusi dari tim oposisi, saya undang pembicara penyimpul Abdulini waktu tempat disilahkan. Cek. Pidato kemenangan Apira akan saya mulai. 3, 2, 1. Saya rasa ini lucu ketika mereka bilang juri harus buang organisasi dari sisi oposisi karena pada akhirnya untuk belajar angka itu gampang. Saya rasa ini adalah kesalahan besar dari premis sisi mereka, karena saya rasa betapa banyak anak-anak sekolah, anak-anak SD, SMP, SMA yang begitu menangis ataupun begitu takut untuk belajar matematika, untuk belajar fisika, atau untuk belajar hitung-hitung, padahal sebenarnya itu adalah tanggung jawab mereka. Saya rasa ini sudah beban moral yang harus mereka terima. Lantas untuk apa kamu takut? Untuk apa kamu menangis cuma karena remedial, cuma karena dapat tugas matematika yang begitu sulit? Jadi saya rasa organisasi oposisi terkait orientasi akademik dan emosional itu harus seimbang. Saya rasa itu likely aja sampai sekarang Juli. Dan saya rasa itu sudah dijelaskan secara berulang-ulang dan sudah diperjelas dari P1, P2 hingga P3 kami. Makanya lihat organisasi dari sisi oposisi saja, jangan lihat organisasi dari sisi mereka. Dari oposisi saja, jangan lihat organisasi dari sisi oposisi. Tapi mari kita lihat apa sebenarnya kasus terbesar dari sisi mereka. Oke, saya setuju ketika oposisi datang ke debat ini dengan bilang emosional adalah hal yang sangat krusial. Saya setuju dengan hal ini. Bahkan saking krusialnya, emosional ini adalah pembentukan atau aspek yang selalu kita seimbangkan, yang harus selalu kita pedulikan. Bahkan bukan cuma dari anak kecil, bukan cuma dari SD, TK, bahkan sampai kita kerja pun kita harus peduli dengan emosional kita. Jadi saya rasa ini juga menunjukkan bagaimana emosional sosial, beban dari sosial emosional ini dari anak-anak hingga namanya dewasa itu beda-beda. Karena sosial emosional pressure-nya akan berbeda-beda sesuai dengan umur, sesuai dengan bagaimana mereka menjalani kehidupannya, sesuai dengan betapa banyak beban-beban baru yang akan mereka terima ketika mereka SD, SMP, SMA dan sampai kuliah. Jadi saya rasa ini justru menjadi alasan kenapa kita tidak perlu untuk fokuskan. Kita coba, karena saya rasa bahkan saya rasa beban dari sosial emosional ini akan selalu kita dapatkan sampai kita kuliah. Makanya pelajaran kehidupan akan terkait akan hal ini pun akan kita dapatkan sampai kita besar juga. Tapi oke. Poin 2, kalau misalnya P2 mereka bilang ataupun klarifikasi terkait edukasi dari akademik pun akan tetap ada di sisi mereka. Tapi saya rasa ini bahkan tidak ada penjelasannya Juri. Bahkan P1 mereka tidak memberikan data ke debat ini tanpa memberikan penggambaran bagaimana bagaimana pembelajaran akademik, orientasi akademik, bagaimana anak-anak itu bisa bagaimana anak-anak bisa juga memfokuskan diri mereka untuk belajar menghitung, belajar menulis, belajar membaca, tapi tidak ada penggambaran yang jelas. Mereka cuma bilang ada, tapi ya tidak ada bukti ataupun analisis yang jelas terkait hal ini. Tapi lanjut, mereka juga bilang terkait pendidikan dasar adalah waktu yang efektif untuk pembentukan karakter. Saya setuju akan hal ini. Malah akan saya tambah bahwasanya pendidikan dasar adalah waktu yang efektif untuk semua aspek, untuk semua anak-anak belajar membangun karakter yang baik, belajar membangun mental yang baik, emosional dan baik, dan dasar akademik yang baik juga. Artinya semua aspek-aspek ini terkait karakter, mental, emosional, dan dasar-dasar akademik terkait kenal huruf yang sudah saya bilang tadi, itu sebenarnya sudah sangat efektif dan sudah sangat harus diajarkan dari mereka dan harus fokuskan secara merata sejak pendidikan dasar. Tapi ketika mereka mempertanyakan ketika diskusi oposisi ini tidak pembentukan sosial emosional tidak terfokuskan, bagaimana ini akan hadir. Saya rasa dan dari P1 kami sudah memberikan gambaran bahwa di sisi kita tidak akan dihilangkan bagaimana pembelajaran ataupun ini dapat terbentuk, tapi kita akan seimbangkan sesuai dengan esensi dari sekolah dasar sebenarnya. Bagaimana pun saya rasa sosial emosional
ini cukup banyak, selain itu sangat besar aksesibilitasnya, bagaimana kita bisa mempelajarinya dari kehidupan ataupun experience yang kita jalani di kehidupan kita, pun dari narasi-narasi yang sudah dikeluarkan oleh Reki dari tadi. Pun saya rasa posisi pun hadir dari perdebatan ini dia memberikan gambaran kepada kalian juri bagaimana orientasi pendidikan dan emosional dan pembangunan karakter itu sudah sangat perlu untuk diseimbangkan, tidak boleh difokuskan karena pada kita ketika ada pengutamaan artinya cuma satu yang kuat kalian, artinya interest kalian untuk capai keberhasilan cuma satu, cuma ada di sosial emosional, tidak di yang lain, makanya bangga dan menangkan Atira. Baik, terima kasih pembicara penyimpul dari tim oposisi menghabiskan waktu 4 menit 23 detik. Selanjutnya untuk menutup keseluruhan perdebatan saya undang Al-Ghifari waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk menutup keseluruhan sesi debat pada Lomba Loka Rasa 2025, menutup keseluruhan perdebatan pada lomba ini dalam 3, 2, 1. Mari call out dan kebarkan kepada dunia kesalahan krusial oposisi, yaitu mereka tidak pernah mengkontekstualisasikan dan hadir ke perdebatan ini dengan bagaimana sebenarnya anak itu bisa menjadi nakal. Saya rasa pembicara 1 hingga pembicara 3 dari sisi proposisi telah bilang dan hadir ke perdebatan ini bahwa pada akhirnya anak nakal itu adalah orang-orang yang tidak bisa untuk mengontrol emosional mereka, karena pada akhirnya mereka bisa ketinggalan pembelajaran karena mereka itu nakal. Pada akhirnya apa yang dikatakan oleh sisi proposisi itu bisa dikredit pada diri sendiri. Tapi saya akan menjelaskan kepada Anda sebenarnya apa saja poin-poin yang menjadi poin kekurangan dari sisi oposisi itu sendiri. 1. Kontrafaktual mereka itu tidak jelas parameternya, karena pada akhirnya penjelasan mereka tentang pemberian tugas dan pendengaran tugas kepada siswa itu tidak pernah dijabarkan secara eksplisit kepada Anda. Mereka hanya bilang bahwa anak-anak itu diberikan tugas dan ditekan pada akhirnya. Pun kalau pada akhirnya Azam hadir ke perdebatan ini dengan bilang bahwa pemberian tugas akademik akan hadir di para anak usia dini itu, pada akhirnya saya rasa ini terlalu terlambat. Pada akhirnya pun mereka tidak pernah mengklarifikasikan bagaimana sebenarnya mereka akan mengimplementasikannya pada level PAUD dan TK itu sendiri pada akhirnya. 2. Mereka tidak menjelaskan bagaimana anak usia dini itu bisa merespon pembelajaran pada akhirnya, karena yang anak usia dini adalah sebuah level usia yang dimana mereka itu belum terbentuk karakternya dan level emosional itu bisa terbentuk. Pun bagaimana korelasinya antara pemberian tugas dan bagaimana pada akhirnya bentuk pembentukan emosional itu bisa terjadi di sisi mereka. 3. Mereka tidak menjawab kekhawatiran kami tentang bagaimana aspek pendukung yang tidak bisa dikontrol dan orang tua yang sibuk itu sendiri. Mereka hadir ke perdebatan ini dengan bilang bahwa pada akhirnya akan ada aspek-aspek di luar lingkungan sekolah itu sendiri, seperti aspek keluarga, lingkungan dan sebagainya untuk membentuk kondisi emosional dari mereka itu sendiri. Tapi tidak ada jaminan bahwa bentuk aspek di luar lingkungan sekolah ini bisa dikontrol pada akhirnya. Pun pada akhirnya proposisi setelah hadir ke perdebatan ini dengan jaminan para juri bahwa bentuk aspek-aspek yang ada di sekolah itu bisa langsung diawasi oleh guru itu sendiri. Mereka tidak pernah menyentuh hal ini, maka ini masih berdiri tegak di sisi proposisi. 4. Pembicara 2 mereka bilang dan hadir bahwa akan ada aspek di luar sekolah yang akan menjadi pendukung. Tapi pembicara 3 mereka Azam hadir ke perdebatan ini dengan bilang bahwa aspek di luar sekolah itu tidak bisa dikontrol. Pada akhirnya P2 dan P3 mereka itu kontradiktif pada akhirnya dan runtuh seluruh argumen mereka. Tapi apa sebenarnya poin kemenangan dari si proposisi itu sendiri? 1. Kami telah menjawab beban masalah 4 layer. A. Poin justifikasi mengapa pada akhirnya pengutamaan keterampilan sosial emosional itu bisa terjustifikasi. B. Peran orang tua pada masa perdebatan ini. C. Parameter mengutamakan atau tidak kami telah menjelaskan kepada Anda. Dan D. Likelihood bagaimana pada ini kami akan menjamin bahwa kondisi emosional secara positif di anak-anak itu lebih likely terjadi di sisi proposisi. 2. Kami menjawab kekhawatiran lawan mengenai ketinggalan pembelajaran, peran orang tua, pendukung, over capacity dan narasi yang banyak itu sendiri. Saya rasa walaupun pada akhirnya Azam khawatir tentang masalah sabar dan sabar, saya rasa ini secara tidak langsung terjawab pada argumentasi pembicara 1 hingga pembicara 3, karena pada akhirnya anak-anak tidak diajarkan hanya untuk sabar, karena pada akhirnya mereka akan diajar cara untuk merespon yang mana baik, yang mana tidak. Saya rasa Azam terlalu ekstrim menyimpulkan bagaimana kasus dari para proposisi itu sendiri pada akhirnya, karena Azam hadir bahwa bilang di sisi kami hanya akan ada sabar dan sabar dan ini akan menjadi kapasiti, maka pada akhirnya Azam tidak mendengarkan apa yang hadir pada sisi proposisi itu sendiri. Tapi ya pada akhirnya kesalahan terbesar terakhir dari sisi
oposisi adalah pembicara tiga mereka tidak mau menjawab interupsi dari tim proposisi. Padahal kita mau jelas kalau urgensi sekarang adalah bukan anak yang tidak bisa baca dan tidak bisa hitung, tapi urgensinya sekarang adalah ketika maraknya pembulian anak yang tidak sopan dengan gurunya, itu yang urgent pada akhirnya. Kalau pada akhirnya akan bilang bahwa ada orang yang bisa mengajarkan secara bagus, ya bagus dong kalau pada akhirnya orang yang bagus untuk mengajarkan. Pada akhirnya kalau ini terulang-ulang ini akan bisa untuk menyempurnakan bagaimana pada akhirnya kondisi emosionalnya itu bisa berjalan pada akhirnya. Tapi ya, pada akhirnya tiga case perdebatan pada hari ini. Satu, siapa yang bisa membuat emosional anak usia dini itu bisa lebih terkontrol dan membuat karakter anak ini bisa lebih positif pada akhirnya. Pun D, implikasi jangka panjangnya, dan C, urgensi siapa yang paling penting. Saya rasa proposisi hari perdebatan ini dengan mengutamakan bentuk keterampilan emosional sosial mereka, dan tim dari oposisi hari perdebatan ini dengan hadir mengatakan bahwa akhirnya mereka akan mengimplementasikan yang namanya bentuk penekanan tugas agar bisa membentuk emosional mereka. Saya rasa dari perdebatan juri pada perdebatan ini adalah siapa yang paling bisa membentuk generasi baik secara jangka panjang dan lainnya. Pun atas berbagai lagi ini dan impact bangga proposisi.